Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, kumaha damang. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, di materi kali ini Mem akan membahas materi di pelajaran bahasa Sunda tentang kata krama bahasa atau biasa disebut kata lainnya undang usuk basa. Nah, ini masih ada hubungannya dengan materi yang minggu kemarin kita pelajari tentang tata krama pangguneman atau tata krama pembicaraan dan juga tata krama cara menelpon ya. Oke, kita mulai saja ya. Nah, ini tata krama bahasa atau undang usuk basa. Kalau di buku kalian, tata krama bahasa itu artinya sopan santun, makena basa, dumasar karena kalungkungan keakraban jeung hubungan antara barang panyatur pamiarsa dan tur nu dicaritakeun. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu undang usuk basa atau tata krama bahasa itu aturan sopan santun menggunakan kata yang sesuai dengan hubungan, keadaan dan juga keakraban. Kita lihat ya, ada 3 hal yang harus tilu bahasa Sunda ini. 3 hal yang harus kalian pahami. Yang pertama bahasa lemah. Bahasa lemah itu digunakan untuk orang yang berada di bawah kita. Maksudnya bukan ada di bawah kita, ada di bawah kita, tapi umurnya yang ada di bawah kita, contohnya adik kita, ataupun bisa digunakan untuk orang yang sudah akrab dengan kita yang ketika kita bercanda tidak merasa marah. Ini bahasa lemah. Selanjutnya, bahasa kersorangan. Kersorangan itu saya tulis untuk diri sendiri ya. Untuk diri sendiri dan sini untuk orang lain. Orang lain di sini siapa? Orang yang lebih tua atau orang yang mempunyai pangkatnya lebih tinggi dibanding kita. Bagaimana contohnya? Contohnya gini, di kelas 7 itu ada yang menjadi salah satu anak kelas 7 ada yang menjadi ketua OSIS misalkan ya di SMP ini. Nah, ketika rapat otomatis dia adalah orang yang mempunyai pangkat tinggi. Nah, walaupun kalian teman sekelasnya tapi tetap harus menggunakan bahasa yang lemes, bahasa yang halus, yang sopan karena dia adalah pemimpin kita. Nah, seperti itu. Ya, ini artinya kalau dalam bahasa Indonesia kata masuk ya udah bisa digunakan untuk orang adik kita, untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang yang lebih tua dari kita. Tapi kalau dalam bahasa Sunda tidak seperti itu ya. Kalau bahasa Sunda masuk itu untuk orang yang lebih ada di bawah kita atau teman dekat kita itu seperti abus. Kalau untuk diri sendiri itu lebet bukan lebet, lepet. Gerbatur itu lebet juga. Contoh kalimatnya seperti ini ya, misalkan bahasa lemah. Adik-adik nuju dahar. Adik saya sedang makan. Kalau ini tidak. Adik nuju neda di dapur. Adik nuju neda di dapur ya. Kalau misalkan untuk orang lain yang lebih tua, mama abdi atau bapak nuju tua di dapur. Jadi beda ya penggunaannya. Nah, ini misalkan Indin Tios akan pergi. Adik-adik Indin ka sakola tabung 7. Adik-adik Indin ka sakola jam 7. Abdi atau puring sama saja ya. Abdi itu lebih lemas dibanding puring. Bisa abdi atau bisa puring ya. Abdi mios ka sakola jam 7. Pak Guru angkat ka sakola jam 7. Nah, itu bedanya cara penggunaannya. Misalkan ini abus itu tadi ya. Adik kayak buat adik gitu ya. Adik abdi bisa lai abdi atau nyebutin nama juga boleh ya. Adik abdi abus ka
tapi beda kata yang digunakan sesuai. Nanti balik lagi ke tata krama bahasanya. Jadi sopan santunnya digunakan juga sama. Sopan santunnya digunakan. Nanti kita kasih contoh lagi ya. Nanti Mem kasih contoh lagi lebih jelas ya, oke? Nah ini adalah contohnya ya. Contohnya ya sudah Mem tulis. Kuring indit kasakola. Kuring itu saya. Indit kasakola. Nah kuring ini mungkin dia itu ngomongnya sama teman sebayanya, teman yang sudah akrab. Makanya tadi Mem sebutkan kan bahasa lowongan itu bisa digunakan untuk orang yang ada umurnya di bawah kita atau untuk teman dekat kita. Ya, kalau kuring berarti dia ngomong ke teman sebayanya. Kuring ini kasakola. Abdi mios kasakola. Bapak angkat ke kantor. Beda ya. Ini mios akad, artinya tiga-tiganya artinya sama. Ingat, artinya sama tiga-tiganya, artinya berangkat. Contoh kedua, kuring boga buku cerita. Balik lagi kuring, berarti dia ceritanya ke teman dekatnya. Kuring boga buku cerita. Abdi gaduh buku cerita. Mang Ujang, amang tuh om ya. Mang Ujang kagungan buku cerita. Sama buku cerita, cuman beda dari kosakatanya saja. Nah seperti itu. Gimana ngerti nggak? Contohnya di buku kalian juga ada, tinggal kalian pelajari lagi penggunaannya seperti apa. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti kita diskusikan ya. Mungkin ini yang bisa Mem sampaikan untuk materi tata krama bahasa atau undang usuk bahasa. Hatur nuhun, tos belajar bahasa Sunda dinten ayeuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.